Selamat sore para netizen yang kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya si Kaisang mulai diprediksi tidak akan menang di Pilgub Jakarta ya. Banyak pengamat yang menyarankan mending Kaisang jadi menteri saja. Ya sudah dipromosikan sana sini mereka tidak laku. Dipromosikan ke berbagai partai mereka ditolak begitu kan ya. Bahkan surveinya kecil mereka. Jadi orang yang kalau tidak punya pengalaman tiba-tiba mau jadi calon gubernur. Mending ya. Menurut saya pribadi menjadi wali kota saja. Kabarnya ya, saya mendapatkan kabar bahwa Kaisang akan dimajukan sebagai wali kota Surabaya. Wah. Ini semakin seru begitu kan ya. Dipromosikan gubernur, mereka tidak mampu mengalahkan Anies Baswedan. Mereka banyak ditolak oleh beberapa partai. Ya, kemudian ya digadang-gadang menjadi salah satu calon menjadi calon wali kota ya Surabaya. Karena kenapa kok memilih Surabaya? Karena Surabaya itu sudah ditata dengan yang sangat rapi begitu kan. Ya. Bahkan sekarang menjadi kota yang menjadi kota yang sangat luar biasa. Setelah DKI Jakarta, yang nomor 2-nya adalah Surabaya begitu kan. Artinya apa? Secara tidak langsung bahwa pusat perhatian di situ di Surabaya, mulai dari infrastruktur, mulai dari pendidikan, mulai dari kesehatan, mulai dari pelayanan, semuanya itu sudah bagus begitu kan. Artinya kalau Kaisang menjadi calon wali kota Surabaya, lalu kemudian mereka jadi, apa yang harus kita perbaiki oleh Kaisang? Tidak ada mereka. Jadi cuma tinggal turun ke jalan sana sini santai capret selesai mereka. Karena karena Surabaya ini sudah maju begitu kan. Lihat saja bagaimana Bu Risma yang mati-matian mereka mengelola kota Surabaya dengan sangat baik. Dilanjutkan Pak Eri Cahyadi di situ yang sangat luar biasa baik. Kesehatan, pendidikan, semuanya adalah tercover dari wali kota di situ. Kalau menjadi wali kota Surabaya enak, tinggal duduk, santai, tidur, merem, tetap mereka ya maju begitu kan. Tetap mereka melanjutkan. Coba menjadi wali kota yang lain saja begitu kan. Yang kemudian rendah. Terus tidak maju-maju di situ. Coba di situ punya tantangan besar kan begitu kan. Makanya biar Kaisang dicap sebagai punya pengalaman, ya dicalonkan sebagai wali kota. Katanya begitu kan. Ya tapi kita lihat saja. Banyak pengamat yang mengatakan bahwa Kaisang ini belum tentu menang di Pilgub. Kaisang mending jadi menteri saja. Katanya begitu. Ya secara logika masuk sih sebenarnya. Ya tiba-tiba tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, tiba-tiba mau jadi calon wakil gubernur. Ini gimana begitu kan? Ya apalagi masyarakat DKI Jakarta rasionalkan pemilih mereka. Jadi artinya apa? Kalau Kaisang ingin berkiprah dalam dunia politik dari bawah aja, jangan dari atas ya. Lihat saja kakaknya mereka, ya wali kota dulu, lalu kemudian wapres ya kan mereka kan ya bisa pelangak-pelongo sana sini begitu kan. Kalau ditanya masalah soal ini, soal itu dan sebagainya. Bisa saja kalau tidak punya pengalaman ya. Makanya ya dipromosi sana sini tidak laku akhirnya akhirnya dipromosikan untuk menjadi menteri. Lantas menteri apa yang cocok pada Kaisang? Ya kalau menurut saya pribadi adalah yang paling cocok kepada Kaisang adalah menteri pemuda dan olahraga ya. Karena Kaisang juga secara objektif mereka punya kompetensi dalam dalam anak-anak muda begitu kan ya. Makanya ya pemuda dan olahraga saja mereka. Ya bergandengan dengan PSSI dengan Erick Thohir kan tinggal nempel-nempel aja kepada Erick Thohir. Ini belum tentu menang di Pilgub, Kaisang jadi menteri saja ya. Jadi anak presiden duduk tenang, nggak cukup lah Kaisang. Kenapa harus dipaksakan untuk harus jabat ini, jabat itu? Duduk tenang legowo nerimu dengan harta melimpah, nggak harus makin gaduh. Mau apa lagi nih? Nikmat mana lagi yang kau dustakan Sang? Ribet deh katanya. Ribet amat deh begitu. Ya kita lihat saja nampaknya begitu kan sekarang ini.
bagaimana dengan Kaisang? Ya di Surabaya banyak bisnis-bisnis Kaisang begitu, bagaimana pisang ya kemudian menjadi andalan mereka begitu ya. Ini komentar netizen ngeri-ngeri banget ini. Pilkada itu susah jelimet ya, banyak keluar biaya. Enakan jadi menteri, komut, direktur, komisaris, tinggal tunjuk sing penting dekat dengan kekuasaan. Bener nggak sih katanya? Ya kalau bukan Jokowi kan ya saya kira tidak akan mampu begitu. Semuanya kan pasti pada Jokowi begitu kan ya sebagai bapaknya. Makanya sebagai bapak mereka saya kira ini akan membantu anaknya di situ begitu. Ya kita carikan yang lain lah. Jadi menteri agama saja sih kayak susah rajin sholat Jumat di lapangan juga sudah pernah makan. Apa ini maksudnya ya? Ini komentar-komentar dari netizen. Makanya melihat pemimpin itu jangan melihat dari karena mereka sholat Jumat ya rajin di lapangan, mulai pakai kopiah. Jangan terpengaruh itu begitu. Apalagi masuk ke gorong-gorong ya. Sudah banyak yang pencitraan seperti itu. Di negara demokrasi hari ini ya sudah tidak begitu relevan dengan pencitraan masuk gorong-gorong, masuk ini, masuk itu begitu kan. Makanya ya katanya si Kaisang ini akan dicarikan ya menjadi wali kota, entah menjadi wali kota Solo atau wali kota Surabaya. Kita tunggu saja ya. Bahkan ya belum tentu menang di Pilgub Kaisang maju menteri Kaisang jadi menteri saja. Sebagian dari Koalisi Indonesia Maju KM Partai Solidaritas Indonesia PSI hampir dipastikan mendapat jatah menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Tapi Ketua PSI Kaisang Pangarep justru berhasrat maju pemilihan kepala daerah Pilkada Jakarta sebagai calon wakil gubernur Cawagup. Langkah itu menurut pengamat politik Ujang Kamarudin justru menurunkan bergaining politik putra bungsu Presiden Joko Widodo itu. Bagusnya kalau PSI dapat jatah menteri sebaiknya diambil karena lebih bergengsi dan memanasional. Ya jelang Ujang, ya jelas Ujang di Jakarta. Bahkan Direktur Indonesia Political Review EPR itu juga mengatakan jika Kaisang maju pilkada taruhannya cukup besar karena meski punya partai dan anak presiden Kaisang belum tentu menang. Kalau Wagub kan bisa bawa gubernur dan bisa dipanggil-panggil pemerintah pusat. Dalam konteks politik lebih bagus ya jadi menteri saja. Benar begitu kan. Kalau ingin berkiprah saja ya silakan begitu kan. Tapi masyarakat hari ini tidak begitu percaya lagi dengan nuansa-nuansa yang kemudian terah Jokowi sana sini. Tidak begitu percaya begitu kan. Karena apa? Karena ya yang namanya terah Jokowi itu pastilah ya 11-12 dengan bapaknya. Orang beranggapan seperti itu begitu. Makanya saya beranggapan mulai dari nol aja. Kalau menjadi calon wali kota, oke lah agak masuk akal. Tapi kalau bukan wali kota Surabaya begitu kan. Ya kalau mereka menjadi calon wali kota Surabaya sah-sah aja. Tapi calon wali kota Surabaya sekarang ini ya maksudnya kota Surabaya hari ini itu sudah maju begitu kan. Ngapain kita harus mencalonkan di situ? Lebih punya tantangan besar ya kota-kota yang kemudian mereka agak masih kurang maju begitu kan. Dari angka kemiskinan, pendidikan, kesehatan, majulah di situ ya. Benar-benar di situ membangun begitu kan. Tapi kalau Surabaya tidak bisa seperti itu karena sudah lengkap semua begitu. Kesehatan, pendidikan, semuanya sudah ya terpenuhi begitu. Ya tinggal duduk manis saja kalau mereka menang. Makanya ya Eri Cahyadi sudah membesarkan kota Surabaya. Ya wali kota selanjutnya kalau mereka menang ya santai-santai aja. Dan itu akan menjadi lawan dari Eri Cahyadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honari Podcast Rakyat ini.